Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neysha Fitria Ramanda, NIM 126311201022. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dan teman-teman manajemen dakwah 3A yang saya banggakan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teorisasi dalam penelitian dan aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Yang pertama, teorisasi dalam penelitian. Teorisasi dalam penelitian kualitatif merupakan dasar untuk menyusun sebuah penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif memiliki peran sebagai alat dan tujuan. Teori sebagai alat umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena, sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Teori sebagai tujuan, karena teori menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Teori bahkan dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Selain peran di atas, teori juga dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian, tentang latar penelitian, dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Suppes, dalam Bell 1986, ada 4 fungsi umum teori, yaitu A. Sebagai kerangka kerja untuk melakukan penelitian. B. Memberikan kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu. C. Identifikasi kejadian yang kompleks. D. Reorganisasi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kedua, aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Di dalam pendekatan penelitian kualitatif terdapat 4 aliran teori, yaitu 1. Teori etnografi. Etnografi atau teori tentang budaya merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Etnografi pada dasarnya merupakan bidang yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar dan praktisi dan metode. Bagaimanapun, pendekatan etnografi secara umum adalah pengamatan berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Etnografer menjadi tertarik secara mendalam dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemeran sertaannya dan mencatat secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan catatan lapangan. 2. Teori fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal dan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seorang Husserl. Itulah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan
umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis tipe subjek yang ditemui. Fenomenologi kadang-kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Ada beberapa ciri pokok fenomenologi yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis, yaitu 1. Fenomenologis cenderung mempertentangkannya dengan naturalisme, yaitu yang disebut objektivisme dan positivisme yang telah berkembang sejak zaman Renaissance dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi. 2. Secara pasti fenomenologis cenderung memastikan kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan oleh Husserl evidence yang dalam hal ini merupakan kesadaran tentang sesuatu benda itu sendiri secara jelas dan berbeda dengan yang lainnya dan mencakupi untuk sesuatu dari segi itu. 3. Fenomenologis cenderung percaya bahwa bukan hanya sesuatu benda yang ada dalam dunia alam dan budaya. 3. Teori etnometodologi. Etnometodologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada mata pelajaran yang akan diteliti. Metodologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari. Etnometodologi berusaha memahami bagaimana orang-orang melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia tempat mereka. Menurut para etnometodologi, penelitian bukanlah merupakan usaha ilmiah yang unik, melainkan lebih merupakan penyelesaian praktis. Mereka menyarankan agar kita melihat secara hati-hati pada pengertian akal sehat tempat pengumpulan data itu dilakukan. Mereka mendorong peneliti untuk bekerja dengan cara kualitatif untuk lebih peka terhadap kebutuhan tertentu menurut mereka atau menangguhkan asumsi mereka tentang akal sehat pandangan mereka sendiri daripada mempertimbangkannya. 4. Teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik menjadi paradigma konseptual melebihi dorongan dari dalam sifat-sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kewajiban, peranan, resep budaya, mekanisme, pengawasan masyarakat atau lingkungan fisik lainnya. Faktor-faktor tersebut sebagian adalah kontrak yang digunakan para ilmuwan sosial dalam usahanya untuk memahami dan menjelaskan perilaku. Para interaksionis simbolik tidak menolak kenyataan bahwa konsep teoritik tersebut mungkin bermanfaat. Namun hal itu hanya relevan untuk memahami perilaku sepanjang hal itu memasuki atau berpengaruh terhadap proses pendefinisian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.